Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Prita Febriani, dan berikut USM News selengkapnya. Pertandingan bola voli antar fakultas sukses digelar unit kegiatan mahasiswa voli Universitas Semarang. Selain menjadi ajang untuk mempererat hubungan satu sama lain, kegiatan ini juga turut menjadi sarana untuk menjaring talenta muda yang berbakat. Unit kegiatan mahasiswa voli Universitas Semarang sukses menggelar lomba voli antar fakultas pada 13 hingga 14 Mei 2024 di halaman Gelora USM. Lomba yang diikuti oleh Fakultas Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Pertanian, Psikologi, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menampilkan beberapa juara baru. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi turut menyatakan apresiasinya bagi kejuaraan voli antar fakultas. Menurutnya ini menjadi sarana untuk menjaring bakat-bakat muda. Kejuaraan voli antar fakultas menampilkan juara seperti pada kategori putra, juara 1 diraih oleh Fakultas Hukum, juara 2 Fakultas Ekonomi, dan juara 3 Fakultas Teknik. Adapun pada kategori putri, juara 1 diraih oleh Fakultas Ekonomi dan juara 2 diraih oleh Fakultas Teknik. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan ini diharapkan dapat terus menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar fakultas dan menjaring bakat muda di USM. Mungkin bisa membantu ya untuk menonjolkan atlet-atlet di USM ini agar semua berkembang dan menjadi yang terbaik, semakin bertahun semakin berkembang. Mas, apa sih persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan? Mungkin ada suatu seleksi, yaitu ada pemilihan pemain. Yang kedua, mungkin ada latihan secara rutin, itu perlu diperlukan, dan pola makan dan pola tidur harus dilakukan. Karena kalau tidak melakukan itu, maka daya tahan tubuh akan melemah. Sabta Gita Choral Festival, kejuaraan paduan suara yang digelar megah ini, diikuti oleh peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 7 kategori yang diusung, perlombaan paduan suara ini turut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Lomba Paduan Suara 11 Sabta Gita Choral Festival Universitas Semarang tahun 2024 mendapat beragam atensi dari masyarakat. Kejuaraan yang dibuka pada 15 Mei lalu mengambil tema Whispering the Harmony from Dusk Till Dawn. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH beserta dengan Dewan Juri itu diikuti peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Saya kesempatan kali mewakili Pak Rektor karena beliau berhalangan hadir karena kesibukannya beliau di beberapa acara yang tidak bisa kemudian ditunda-tunda. Mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang, bahwa kesempatan kali ini menjadi salah satu momen kami di Universitas Semarang untuk mengembangkan terus karya prestasi dari mahasiswa. Karena kemudian di Universitas Semarang itu berbeda jauh mungkin barangkali di perguruan tinggi yang lain. Kita memberikan satu porsi yang luas sekali pada para mahasiswa kami untuk berekspresi dan kemudian melakukan kolaborasi dengan semua pihak dalam rangka menjamin bagaimana pihak-pihak luar dan pihak-pihak mahasiswa kita mampu untuk mengembangkan prestasinya baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Dalam kejuaraan yang diikuti, 35 performer ini dibagi ke dalam 7 kategori yang ada. Di antaranya Children, Folk Song, Mixed Choir, Mixed Youth, Pop, Jazz, Religion, Teenager. Ketua Panitia Lomba Paduan Suara 11 Sabta Gita Choral Festival Semarang University, Rafael Benigno juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh peserta dan panitia atas dukungan yang diberikan. Pertama-tama, saya mewakili panitia mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kontingen dan peserta SGCF 2024, Bapak dan Ibu Dewan Juri SGCF 2024, dan seluruh pihak yang mendukung berlangsungnya acara ini. Saya juga berharap agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan mampu menciptakan momen berkesan bagi para kontingen-kontingen dan seluruh pihak yang mendukung acara ini. Seorang remaja di Grobogan, Jawa Tengah mengalami koma setelah dikeroyok para remaja. Selama 2 pekan dia masih dirawat intensif di rumah sakit.
Davian Zaki Pratama, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yakum Purwada di Grobogan. Dia baru sadarkan diri setelah dirawat 2 pekan di rumah sakit tersebut. Namun dia masih mengalami trauma pasca dikeroyok sekelompok orang di kawasan Ngelejok Purwodadi tanggal 4 Mei kemarin. Saat itu ada 4 remaja, termasuk korban yang sedang ngopi di tepi jalan saat malam hari. Kemudian lewat rombongan remaja yang diperkirakan berjumlah belasan orang. Tanpa sebab yang jelas, timbul cekcok yang berujung pengeroyokan. Korban dihajar ramai-ramai, satu temannya juga ikut dihajar namun tidak sampai koma. Sedangkan 2 temannya berhasil kabur. Katanya itu cekcok mulu dulu, baru berantem. Sempat dipukul atau gimana? Iya. Pakai apa? Ditendang pakai kaki sama tangan gitu. Ini Selama ini kondisinya gimana? ini kondisinya belum baik. Baru hari ini sudah stabil. Lagi sudah berapa hari tidak sadarkan diri? 1 minggu, Pak. Terus kondisi sekarang ini masih trauma ketakutan? Ini masih trauma, masih ketakutan, pengen nonjokin orang gitu loh. Kan traumanya fisik dari otak. Kan otaknya ada gumpalan darah segini. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Grobogan. Polisi sudah meminta keterangan kepada 4 saksi dan mengumpulkan alat bukti. Pelaku diperkirakan lebih dari 5 orang. Dilaksanakan yaitu pemeriksaan saksi sebanyak 4 orang. Untuk pelaku sendiri? Oh belum, kita belum sentuh situ karena kita masih mencukupi alat buktinya. 4 orang itu siapa saja dan Saksi, saksi ya. yang di lokasi kejadian? Ada dari korban, kemudian yang mengetahui terkait kejadian tersebut. Untuk penanganan korban sendiri saat ini masih dalam penanganan rumah sakit. Ya. Untuk pemindahan keterangan nanti akan dilakukan setelah korban sendiri dalam keadaan stabil. Kurang lebih sebanyak lebih dari 5 orang. Dia dalam kondisi mabuk atau gimana? Masih dalam pendalaman. Ya, itu katanya pulang selawatan dan katanya pulangnya. Informasi seperti itu. Setelah pengumpulan alat bukti dan meminta keterangan kepada para saksi, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Selanjutnya, pelaku akan ditangkap untuk diproses secara hukum. Sementara itu, pihak Polres Grobogan masih terus mengejar keberadaan pelaku. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Masih kembali bersama kami di USM News. Persatuan Insinyur Indonesia Kota Semarang baru-baru ini menggelar halal bihalal bersama anggotanya. Selain mempererat tali persaudaraan, dalam kegiatan tersebut turut membahas langkah strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Persatuan Insinyur Indonesia Kota Semarang akan berjuang dengan langkah-langkah strategis terkait solusi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Pengurus Cabang PII Kota Semarang, Dr. Supari STMT. Dalam halal bihalal pengurus PII Kota Semarang yang digelar di Sober Kitchen Jalan Sriwijaya nomor 53, Wonodri, Semarang, Rabu lalu. Acara halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi ini, hikmah halal bihalal disampaikan dosen UIN Wali Songo Semarang yang juga pengasuh Pondok Pesantren Salaf Nurul Hidayah Pedurungan Lor Semarang, Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Mujahidin MAG. Semoga di kepengurusan terakhir ini para pengurus PII Kota Semarang bisa tambah solid, bisa tambah guyup, bisa tambah kebersamaannya, sehingga pada saat pada saat akhir kepengurusan bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Semarang, terutama untuk para insinyur yang ada di Kota Semarang ini. Hadir dalam acara ini antara lain pembina Yayasan Alumni Undip, Insinyur Suharsoyo IPU, yang juga sebagai Dewan Penasehat PII Pusat, Sekretaris Pengurus Cabang PII Jateng Dr. Purwanto STMT, dan jajaran pengurus PII Kota Semarang. Sesuai ADART PII 2022, dalam waktu dekat PII Cabang Kota Semarang akan menyelenggarakan musyawarah cabang atau muscap untuk membentuk pengurus baru. Hal ini mengingat kepengurusan cabang Kota Semarang akan berakhir pada 18 Agustus 2024. Pada PII Cabang Semarang ini, yang pertama memang saya melihat di Jawa Tengah ini PII Cabang Semarang termasuk
PII cabang yang cukup aktif. Tetapi di lain sisi, kalau kita melihat anggota PII cabang Semarang itu adalah 3.600 sekian, sementara yang aktif terdaftar itu 390, itu artinya hanya mencapai kurang lebih 10%. Nah, tentu saya sangat menyarankan agar supaya kegiatan-kegiatan itu diperbanyak, khususnya kegiatan-kegiatan sebagai profesi insinyur. Misalnya saja kita banyak sekali perkembangan teknologi, khususnya di insinyur sipil, elektro dan lain-lain, itu yang perkembangannya sudah sangat tinggi. Itu yang menurut saya perlu diadakan satu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan profesi insinyur. Ini yang saya kira menjadi satu magnet atau daya tarik bagi teman-teman yang tidak aktif. Karena dengan demikian, teman-teman yang tidak aktif itu akan merasakan rugi kalau tidak aktif. Nah, ini salah satu daya tarik untuk meningkatkan jumlah insinyur-insinyur yang tadi saya dengar di Semarang itu 3.600 sekian, tapi yang aktif hanya kurang lebih 10%. Itu yang saya kira perlu didalami. Dan yang kedua, memang teman-teman di sekretariat itu harus makin rajin menghubungi teman-teman yang kurang aktif. Karena apapun, kalau jumlah anggota itu begitu besar yang tercatat, tetapi yang aktif hanya 10%, itu saya kira perlu menjadi satu renungan buat teman-teman yang ada di Semarang. Dewan Masjid Indonesia baru-baru ini menggelar audiensi dengan PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Selain bersilaturahmi dalam acara tersebut, juga turut disoroti belum meratanya administrasi masjid yang ada di Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq MA bersama jajaran pengurus melakukan audiensi dan silaturahmi dengan pejabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol atau PURN Dr. Andes Nana Sujana ASMM beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq MA didampingi oleh sekretaris yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jateng, Profesor Dr. Haji Imam Yahya MAG, serta pengurus harian DMI Jateng menyampaikan laporan program kerja serta rencana kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita bisa silaturahim Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan Pak PJ Gubernur, dan beliau menyambut dengan sangat baik, dengan penuh kehangatan, dan bahkan sebelum kami menyampaikan sesuatu itu beliau sudah menyampaikan responnya dengan baik. Insya Allah ke depan ini ada kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah, karena jumlah masjid di Jawa Tengah luar biasa, Mas. Data yang ada di kami itu 51.485 di Jawa Tengah, dan itu belum tambahan-tambahan mereka yang boleh dikata setiap kampung itu pada bangun masjid itu. Tentu ini potensi yang ada di masyarakat yang luar biasa. Itu harapannya tentu secara legal formal masjid-masjid nanti ini punya izin prinsip, punya sertifikat yang jelas, sertifikat tanahnya, sertifikat wakaf kalau itu wakaf, atau sertifikat yang penting ada legal formalnya itu. Nah, yang kedua juga sesuai dengan visi Dewan Masjid adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu kami bekerja sama juga, dan tadi juga kami sampaikan dan beliau merespon dengan baik kerjasama dengan Basnas dalam rangka pembentukan UPZ berbasis masjid, atau karena DMI juga sudah punya lembaga amil zakat, nanti yang dibentuk belakangan setelah ada lasis dari Dewan Masjid juga nanti afiliasi ke situ, karena posisinya sama-sama. Karena yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu hanya Basnas. Jadi LAS maupun DMI atau UPZ itu sama-sama bermuara untuk membantu Basnas, gitu.
Dalam kunjungannya, DMI menyoroti mengenai belum meratanya administrasi masjid di Jawa Tengah. Selain itu juga menegaskan visi dan misi Dewan Masjid Indonesia untuk memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana juga turut menyatakan apresiasinya. Ia menyatakan bahwa masyarakat di wilayahnya damai dan rukun. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Universitas Brawijaya melepas 85 jamaah haji dari Kota Malang. Mereka terdiri dari Sivitas UB dan warga masyarakat sekitar yang mengikuti program bimbingan haji di KBIHU, UB dan lainnya. Pelepasan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor 2 UB, Profesor Muhammad Ali Safaat. Selanjutnya, para jamaah ini akan berangkat ke Asrama Haji Surabaya pada Kamis besok bersama dengan jamaah lain dari Kota Malang. Jamaah haji dari keluarga besar UB berkumpul di Masjid Lantai 5 Rektorat untuk mengikuti pelepasan yang dilakukan oleh Wakil Rektor 2 UB. Mereka merupakan Sivitas Akademika UB dan warga masyarakat yang mengikuti program KBIHU UB dan juga di luar KBIHU UB. Ketua PPA UB Husnul Fatoni menjelaskan bahwa pelepasan ini merupakan sarana untuk memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada mereka dengan harapan dapat berjalan dengan lancar selama di perjalanan dan di Saudi Arabia. KBIHU UB itu mendapat jamaah 62 jamaah, terdiri dari 5 dari Universitas Brawijaya, 57 dari luar Universitas Brawijaya. Sedangkan keluarga besar Universitas Brawijaya yang ikut KBIH di luar UB itu sebanyak 23 jamaah. Jadi yang diberangkatkan tadi itu totalnya 85 jamaah, baik yang bergabung dengan KBIH UB maupun yang bergabung dengan KBIH di luar UB. Jadi 85 jamaah yang tadi diberangkatkan secara resmi oleh Bapak Wakil Rektor 2. Rencana pemberangkatan kapan, Pak? Insya Allah secara sesuai dengan jadwal tanggal 16 hari Kamis itu akan diberangkatkan dari Rampal, lapangan Rampal menuju Surabaya jam 13.30. Dan di Surabaya di Sukolilo akan bermalam 1 malam. Besok hari Jumat tanggal 17 itu jam 13.50 akan berangkat menuju ke Madinah. Sejumlah 85 orang yang terdiri dari Sivitas UB dan warga baik yang bernaung di KBIHU UB dan luar ini sudah mendapat pembekalan yang cukup, baik yang berkaitan dengan syariat haji maupun hal lain, seperti akhlak, pengetahuan umum seputar kondisi haji hingga kesehatan selama 3 bulan. Dari Malang, tim liputan UB TV untuk USM TV. Sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, Sivitas Universitas Pajajaran yang tergabung dalam Students for Justice in Palestine menggelar aksi di kampus Universitas Pajajaran. Masa aksi menuntut sejumlah hal seperti mengutuk serangan Israel serta boikot produk pendukung Israel. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Universitas Pajajaran Students for Justice in Palestine atau UNPAD SJP gelar aksi UNPAD Bela Palestina Justice for Palestine No More Nakba Rabu 15 Mei di depan gerbang di kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang. Kegiatan ini diikuti oleh Sivitas Akademika Universitas Pajajaran yang diisi dengan orasi dan long march menuju Bundaran Tanjakan Cinta. Sebagai bentuk tanggung jawab warga dunia, Universitas Pajajaran Students for Justice in Palestine mengecam dan mengutuk Israel dan sekutunya, menuntut ICC dan ICJ mempercepat proses keadilan kejahatan perang Israel, mendesak negara tetangga membuka akses kemanusiaan, mendukung sikap resmi pemerintah Indonesia, mengajak masyarakat umum dan Sivitas UNPAD mendukung kepedulian atas kemerdekaan Palestina, serta mendukung aksi boikot produk yang mendukung Israel secara terang-terangan. Sementara itu, peserta aksi dari kalangan dosen Dr. Johar Arifin mengatakan, aksi ini memberikan pelajaran bagi Sivitas untuk
untuk mengedepankan sisi harkat martabat negara di atas segalanya, di mana penjajahan merusak suatu wilayah serta sendi kemanusiaan. Dirinya juga mendukung aksi semacam ini dengan memperdalam kajian dan diskusi untuk memberikan penyadaran terhadap umat dan bangsa Indonesia. Aksi pada hari ini itu memberikan ibroh, pelajaran buat kita semua, buat mahasiswa, Sivitas Akademika Unpad untuk mengedepankan sisi menjaga marwah, harkat dan martabat negara itu di atas segalanya. Bahwa penjajahan dimanapun itu pasti akan merusak wilayah yang dijajahnya. Hari ini yang kita lihat adalah penjajahan orang-orang Israel atas Palestina yang merusak sendi-sendi kemanusiaan, sehingga kita harus bergerak. Nurani kita, akal baik kita, budi kita itu tergerak atas landasan nilai kemanusiaan dan atas landasan kebangsaan. Kita peduli bahwa itu adalah perbuatan yang terkutuk yang harus diselesaikan. Tidak boleh ada penjajahan di atas dunia. Kami mendukung aksi-aksi semacam ini, kemudian diperdalam lagi dengan kajian-kajian, diskusi-diskusi, dan aksi-aksi yang bersifat kemanusiaan untuk memberikan penyadaran kepada umat dan bangsa Indonesia pentingnya menjaga kemerdekaan dan pentingnya berkontribusi terhadap kemerdekaan di atas dunia. Sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Palestina, Danlab Unpad for Justice in Palestine mengajak Sivitas Unpad untuk ikut serta dalam kegiatan internasional ini, di mana kegiatan ini bukan sekedar gerakan keagamaan, melainkan gerakan kemanusiaan. Yang pertama, kami dari Unpad Student Justice for Palestine di sini berdiri bersama Palestina, tidak hanya di Indonesia, tapi bersama mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia dalam solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Pertama, kami mendukung hak asasi manusia untuk diberikan kepada rakyat Palestina sepenuhnya dan menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh Israel yang sudah berlangsung selama 76 tahun lamanya. Aksi ini akan digelar seterusnya. Untuk tanggal pastinya kami belum bisa menentukan karena masih menunggu momentum juga, karena ini gerakan internasional. Mungkin untuk selanjutnya akan kami beritahukan di sosial media kami. Harapan untuk yang lain agar bisa bergabung pada gerakan Unpad Student Justice for Palestine, khususnya untuk mahasiswa Unpad, karena ini bukan hanya gerakan untuk agama, tapi juga gerakan kemanusiaan. Hingga saat ini agresi Israel terus berlanjut bahkan hingga ke kawasan Rafah. PBB menyebutkan hingga saat ini korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 35.000 korban jiwa, di mana 56%-nya adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, bahkan didukung oleh 143 negara. Dari Universitas Padjadjaran, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, di tengah inflasi, mayoritas bisnis limusin dan mobil sewa berpengemudi lainnya di AS dirundung rugi. Tapi bisnis milik diaspora Indonesia di pinggiran Washington DC justru mendulang untung. Bahkan berhasil menggait klien baru. Ikuti kiat Time Advantage Limo di Hagerstown, Maryland. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Prita Febriani dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo. Layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. Limousine itu ya, di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, tank, terus ditambah di stretch. We have limousine, we have limo bus, we have van,
and we have a regular business car and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada, lengkap dengan limo panjang. Walau servis limo identik dengan pesta, Erna dan Patrick cukup disiplin kepada penumpang. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. Saat ini Time Advantage memiliki 12 kendaraan pemirsa. Mungkin yang paling terkenal ini adalah Stretch Limo, tapi sebetulnya ada yang lebih populer lagi pemirsa, yaitu Limo Bus. Nah, Limo Bus ini bisa muat 14 orang pemirsa. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived, and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. And we kept our prices below, below competition because we want people have a good time. Andrea Howe sudah menggunakan jasa mereka selama 10 tahun. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. They don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA.